Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali teman-teman di channel Aryobi. Video kali ini masih menjawab pertanyaan kembali teman-teman, yaitu saudara kita ini bertanya, dia punya lampu 12 watt dan 60 watt, tetapi lampu yang 60 watt ini justru nyalanya tidak terang, sedangkan yang 12 watt justru nyalanya malah terang. Dari pertanyaan tersebut, apakah bisa diperbaiki? Oke teman-teman, saya akan coba menjelaskan. Tentunya kalau melihat kasus semacam itu, mestinya nyalanya yang lebih terang harusnya yang punya daya tinggi, yaitu yang 60 watt. Tapi kenyataannya justru malah yang 12 watt. Tentunya yang 60 watt ada masalah. Oke teman-teman. Dan saya sendiri kurang tahu dia menggunakan LED AC ataupun LED DC semacam ini. Sebenarnya sama teman-teman, di sini adalah bentuk drivernya ataupun mesinnya. Jadi teman-teman perhatikan di sini ada elko-nya yang besar, elko tegangan tinggi atau elko utama ada, dan yang satunya adalah elko filter atau elko V-out sebelum menuju ke beban. Sama persis ini. Jadi jika saudara penanya ini lampunya model DC ataupun LED AC, cara pengerjaannya atau cara menservisnya sama teman-teman. Kalau kita balik, isinya sama. Di sini ada IC dan juga ada dioda bridge. Jadi tidak ada bedanya, ada trafo dan komponen lain, ada fuse. Ini yang dibungkus ini namanya FR, sama seperti yang di LED AC seperti ini. Jadi pengaman. Oke, kasus semacam itu banyak sekali kemungkinan teman-teman, karena mungkin yang lampu 60 watt ini mungkin masih baru ataupun sudah lama, kurang tahu. Seandainya kita vonis yang baru, kemungkinan terjadi masalah di beberapa komponen yang mendukung istilahnya outputnya menjadi bermasalah, sehingga tidak menampilkan ataupun tidak menghasilkan nyala yang tidak terang. Oke teman-teman, untuk lampu baru biasanya yang pertama, namanya sebuah produksi pastinya ada yang cacat, tidak semuanya sempurna. Oke, langkah yang pertama, karena ini tadi masih nyala, kondisi yang masih nyala cuman kurang terang, langkah yang pertama kita cek dulu di bagian ini teman-teman. Kita cek dulu di bagian LED-nya ataupun di bagian LED-nya. Kalau mungkin masih kurang yakin, teman-teman bisa dipanasi di sini lewat korek gas. Kalau punya flux, kita kasih flux di sini, nanti akan lebih merekat. Bisa juga nyala kurang terang karena ada salah satu dari biji LED ini mengalami pergeseran karena mungkin pada waktu pemasangan kurang presisi, bisa juga. Karena di sini teman-teman, pada lampu baik itu lampu LED yang jenis AC ataupun DC, rata-rata sih kebanyakan menggunakan rangkaian seri. Jadi jika salah satu bermasalah, akan membuat rangkaian ini tidak bekerja secara sempurna, bahkan malah menjadi mati total. Jadi langkah yang pertama itu kita panasi, kalau perlu kita kasih flux. Flux itu semacam bisa dikategorikan seperti lemnya lah gitu. Jadi untuk memudahkan untuk merekatnya LED ke biji papan PCB ini. Ini langkah yang pertama. Kalau langkah yang pertama kurang berhasil, kita menuju ke elko utama teman-teman. Jadi bisa juga elko utama ini salah satu elko tegangan tinggi yang berfungsi untuk menampung tegangan. Jadi kuncinya juga di sini. Kalau ini lemah, tidak mampu menampung tegangan, otomatis pasokannya akan berkurang sehingga membuat lampu menjadi redup. Jadi yang kedua adalah elko tegangan tinggi ini, dan ini diingat-ingat teman-teman, biasanya besaran ini sekitar 400 sampai 500 volt. Sedangkan untuk mikrofarad ini tentunya menyesuaikan dengan beban. Kalau 60 watt mungkin kisaran 100-an mungkin kalau tidak salah. 50 sampai 100 mikrofarad mungkin ini. Tapi karena ini cuma 20 watt, jadi ini hanya 400 volt 10 mikrofarad. Kalau 60 watt kemungkinan mungkin 60 atau 50 mikrofarad mungkin.
Jadi memang beda-beda di sini. Kalau kita cek di bagian sini, kemungkinan masih baik, tidak mengalami istilahnya kebocoran, posisi ataupun secara fisik elko-nya masih baik, masih rata seperti ini. Kemungkinan juga elko masih baik. Jadi yang kedua pengecekan di elko tegangan tinggi. Selanjutnya setelah kita pengecekan di elko tegangan tinggi, kita langsung menuju saja ke elko VOUT ataupun elko pemfilter terakhir di sini. Jika elko ini mengalami kebocoran, teman-teman, akan sangat berpengaruh sekali juga terhadap cahaya lampu ini. Cahaya lampu ini juga akan menjadi redup. Jadi atau bahkan malah bergetar ataupun berkedip-kedip jika ini terjadi kerusakan di elko VOUT. Dan ini biasanya nilainya lebih kecil ketimbang dari elko tegangan tinggi. Jadi semua lampu apapun jenis LED, teman-teman, pasti ada elko penampung utama atau elko tegangan tinggi dan elko perata tegangan atau elko VOUT. Orang kebanyakan menyebut seperti itu. Nilainya lebih kecil, misalnya ini 400, kemungkinan ini 200 ataupun 250 atau 150, tergantung beban, teman-teman. Kalau bebannya lebih besar, biasanya ini juga akan mengikuti voltasenya akan tinggi. Dan otomatis mikrofaradnya juga akan tinggi. Jadi setelah tadi yang pertama mengalami kita cek di bagian LED-nya, kalau sudah presisi kita ke elko tegangan tinggi, kemudian ke elko perata tegangan atau elko VOUT-nya. Jadi itu kunci yang paling utama. Tetapi dari tiga ini ternyata tidak masalah. Oke, berarti kita vonis di sini adalah rangkaian regulatornya, teman-teman. Di sini ada sebuah IC. Nah, IC ini perlu kita curigai. Dia seperti MOSFET, jadi jika terjadi short atau kebocoran, dia tidak mampu menghasilkan tegangan atau arus yang dibutuhkan oleh beban ini. Jadi bisa divonis IC ini bermasalah. Tetapi tidak menutup kemungkinan dari resistor ini terbakar juga bisa. Ataupun resistor ini nilainya melar, teman-teman. Misalkan ini nilainya 5 ohm. Karena istilahnya terjadi resonansi ataupun mungkin terjadi short circuit atau dan sebagainya, resistor ini akan berubah nilainya menjadi 1 kilo misalkan. Otomatis pemasukan ke regulator ini berkurang. Jadi arus kecil sehingga lampu menjadi nyalanya tidak terang. Jadi di samping kita mengecek IC ini yang terakhir, kita juga memperhatikan resistor yang ada di sini. Kalau pecah ataupun istilahnya terbakar, dipastikan ganti ini dulu, jangan ganti IC-nya. Dan ini untuk mengetahuinya, kalau tidak bisa menghitung, teman-teman bisa menggunakan multimeter digital, sudah sangat mudah sekali untuk mengeceknya. Kita pilih mode ohm, nanti akan muncul di sini berapa nilainya. Kalau nilainya tidak sesuai dengan tulisan yang ada di sini di dalam badannya resistor ini, berarti nilainya sudah berubah. Itu juga bisa mengakibatkan lampu menjadi redup karena pasokannya, hambatannya terlalu tinggi. Begitu, mungkin bisa dipahami bagi penanya. Jadi langkah yang pertama tadi saya ulangi biar jelas. Kita cek dulu posisi dari LED-nya ini secara presisi. Kalau kurang yakin kita panasi. Yang kedua adalah elko tegangan tinggi. Kita cek dulu. Yang ketiga adalah elko perata tegangan atau elko VOUT sebelum menuju ke beban. Jadi elko ini fungsinya untuk meratakan tegangan sebelum dipasok ke LED ini. Kalau masih kita cek belum berhasil, kita coba cek di bagian IC ini, MOSFET-nya ini. Dan sekalian kita bisa mengecek di bagian resistornya ini terbakar ataupun hangus. Biasanya kalau SMD mudah, teman-teman, terbakar biasanya, jadi bisa diketahui. Oke, jadi itu yang membuat lampu menjadi tidak terang. Saya yakin pasti itu sumbernya dari yang saya katakan tadi. Pasti ada salah satu yang bermasalah. Jika kemungkinan juga hanya sepele, setelah kita panasi nyala jadi sempurna. Artinya LED-LED-nya ini salah satu LED-nya posisinya tidak presisi sehingga membuat rangkaian ini terganggu sehingga mengganggu pasokan ke beban. Demikian bagi penanya, mudah-mudahan bisa dipahami.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.